Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bayan ilaj hubbil jah, penjelasan tentang obat cinta kedudukan. Kata beliau, i'lam anna man ghalaba ala qalbihi hubbul jah sara maqsural hammi ala mura'atil khalqi mashghufan bitaraddudi ilaihim wal mura'ati lahum. Ketahuilah bahwa orang yang di hatinya dikuasai oleh cinta kedudukan, kata beliau, maka keinginannya itu terbatas kepada apa? Ya, kepada makhluk. Sehingga yang dia inginkan bagaimana dia bisa mendapatkan simpati dari makhluk. Bahkan al-mura'ah, bahkan dia riya, ya ingin dilihat oleh makhluk. Biasanya orang yang cinta kedudukan itu, Pak, sering melakukan pencitraan, ya. Gimana caranya supaya manusia senang sama dia, sehingga dia dapat suara dari mereka. Wala yazalu fi aqwalihi wa af'alihi multafitan ila ma yu'azzimu manzilatahu indahum. Sehingga ucapan dan perbuatannya selalu dalam rangka mencitrakan dirinya, mengharumkan namanya di sisi mereka, di sisi manusia. Wadzalika badrun nifaq, dan ini, kata beliau, adalah merupakan benih kemunafikan. Wa aslul fasad, bahkan sumber kerusakan. Lianna kulla man talaba al-manzilah fi qulubin nas ittarra an yunafiqahum biidhari ma huwa khalin anhu. Karena setiap orang yang mencari kedudukan dan mencari simpatik dari manusia, dia pasti akan memperlihatkan sesuatu yang dia sebetulnya tidak memilikinya. Ya, dia akan perlihatkan seakan-akan dirinya memperhatikan para fuqara misalnya. Dia perlihatkan seakan-akan dirinya rajin ke masjid misalnya. Dia perlihatkan seakan-akan dia, ya, orangnya tawadu misalnya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mencari apa? Simpati dari manusia. Karena tujuan ingin mendapatkan kedudukan tersebut. Kata beliau, wa yajurru dzalika ilal mura'ati bil ibadat wa iqtihamil mahdhurat. Dan akhirnya bisa menyeret kepada apa? Riya dalam beribadah. Ya, banyak, Pak, kalau musim pemilu tiba-tiba ada orang yang rajin ke masjid. Ya. Tiba-tiba ngasih bantuan buat pembangunan masjid dan yang lainnya. Padahal ya sebelum musim pemilu nggak pernah dia lakukan itu. Apa tujuannya? Ya seperti yang beliau katakan, tujuannya supaya dapat suara, supaya dapat simpatik dari
manusia. Waktu hamil mahdhurat, bahkan demi kedudukan dia berani untuk melanggar larangan. Itu tidak peduli. Orang yang sangat cinta kedudukan itu tidak peduli dengan batasan-batasan agama lagi, Pak. Tidak peduli dengan batasan-batasan apa? Syariat lagi udah. Iya. Walidzalika syabbaha ar-rasul hubbal mal wasyaraf wa ifsaduhuma lid-dini bidhibaini dharyaini. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyerupakan cinta harta dan kedudukan, dan bahwasanya itu bisa merusak agama, itu seperti dua serigala yang dilepaskan pada sekelompok kambing. Disebutkan dalam hadis itu, mazibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha mimman harisal mala wa syaraf lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing, ya, itu bisa lebih merusak agama seseorang, ya, daripada orang yang cinta harta dan kedudukan. Makanya ini dua perkara yang mengerikan sekali, Pak. Kata beliau, fahubbul jahi idzan minal muhlikat. Maka cinta kedudukan itu kalau begitu termasuk hal-hal yang bisa membinasakan. Yajibu ilajuhu, maka harus atau wajib untuk diobati. Iya. Kata beliau, wa ilajuhu murakkabun min ilmin wa amal. Dan obatnya terdiri dari dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Amal awal fahuwa an ya'lam anna sabab alladhi li ajlihi ahabbal jah huwa kamal qudrah al-ashkhasin nas wa qulubihim. Adapun yang pertama, bahwa hendaklah dia mengetahui bahwa sebab yang menyebabkan dia itu cinta kedudukan, yaitu kesempurnaan kemampuan terhadap manusia dan mengambil hati mereka. Wadzalika idza safa wasalim yakunu fi akhirihil maut. Dan itu pun kalau ternyata ya selamat, tetap saja diakhiri dengan kematian. Fayambagi an yatafakkara fi nafsihi fil akhtari wal afatil lahiqah li ashabil jahi fid dunya. Maka hendaklah ia berpikir baik-baik apa bahaya-bahaya yang akan ia dapatkan saat ia meraih kedudukan tersebut, Pak. Ya, pikirkan baik-baik secara cermat. Kalau kamu jadi punya kedudukan, kira-kira bahayanya buat kamu apa coba? Jangan cuma memikirkan nikmatnya doang, tapi juga pikirkan apa bahayanya, mudaratnya buat agama, ya buat keimanan. Min tafarruqil hasadi ilaihim wa qasdihim bil idza. Di mana kalau antum punya kedudukan pasti, Pak, ada orang-orang yang dengki sama antum, hasad sama antum. Iya. Karena kedudukan itu tidak pernah lepas dari persaingan, ya. Banyaknya orang-orang yang ingin mendapatkan kedudukan yang sama seperti itu. Sehingga akhirnya berbagai macam cara, bahkan kita lihat ya, orang-orang yang mencalonkan diri sebagai apa untuk mendapatkan kedudukan, mereka bahkan main dukun, Pak. Ya. Bahkan mereka bisa menyakiti orang-orang yang merupakan saingannya dengan cara main dukun itu. Bahkan mereka bisa bayar orang, ya, untuk membunuh saingannya tersebut. Dan itu kita lihat ya akhwat Islam saudaraku seiman. Fatarahum khaifina 'ala dawam min zawali jahihim. Dan kamu lihat orang yang punya kedudukan itu selalu ketakutan, takut kehilangan kedudukan. Makanya orang yang
ya sedang berusaha cari kedudukan. Ketika dia dapat kedudukan, yang dia pikirkan apa? Bagaimana caranya mempertahankan apa? Kedudukan. Sebelum dapat kedudukan, dia sudah berbagai macam cara dia gunakan untuk bisa mendapatkan kedudukan itu. Setelah dapat kedudukan, yang dia pikirkan bagaimana mempertahankan kedudukannya. Sehingga akhirnya tidak peduli lagi kawan, lawan, sikat aja. Iya. Muhtarizina min taghyirit manzilatin fil qulub. Sehingga akhirnya dia berusaha menjaga bagaimana simpatisannya itu senantiasa senang sama dia. Gimana caranya pendukungnya tetap mendukung dia, tidak berbelot ya kepada yang lainnya. Akhirnya ya udah, dia akan segala macam cara dia gunakan supaya pendukungnya tetap simpatik sama dirinya. Ya pasti akan kehilangan keikhlasan, akan kehilangan akal Islam, saudaraku seiman, ya keimanan yang harusnya dia pelihara untuk mengharapkan ridho Allah semata, akhirnya dia malah mengharapkan ridho manusia. Kata beliau, wal qulubu asyaddu taghayyuran minal qidri fi ghliyaniha. Padahal hati sangat mudah berbolak-balik, melebihi ya air yang bergolak. Antum lihat air yang bergolak itu kan berbolak-balik gitu, Pak. Maka hati itu lebih mudah untuk berbolak-baliknya, kata beliau. Wal istighalu bi mura'ati dzalika ghumumun ajilah mukaddiratun li hifdzil jah. Maka orang yang sibuk untuk ya mencari simpatik manusia, ya supaya dia dapat kedudukan, sibuk supaya pendukungnya tetap banyak, dia akan terkena gumumun ajilah. Ya, gumum itu kegelisahan yang terus menerus ya di dunia ini akal Islam. Mukaddiratun li hifdzil jah. Tujuannya untuk apa? Menjaga kedudukannya. Gimana supaya kedudukannya itu tetap terjaga? Akhwat Islam, saudaraku seiman. Jadi ini obat ilmu, yaitu pahami baik-baik apa sih mudarat kedudukan buat kamu. Jangan kamu pikirkan enaknya doang. Memang sih kalau kita memikirkan enaknya ya, antum kalau punya kedudukan itu wah, ya bisa dapat duit banyak, dihormati orang, ya. Tapi coba pikirkan lagi mudaratnya. Yang namanya kedudukan itu tanggung jawabnya berat loh mas di hadapan Allah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang kedudukan apa kata Rasulullah? Kata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kedudukan itu amanah. Dan sesungguhnya kedudukan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan buat apa? Ya, pelakunya, kata beliau. Ikhwati Islam, saudaraku seiman. Wa amal ilaju min haitsul amal. Sekarang obat dari sisi amal. Kalau tadi obat dari sisi apa? Ilmu. Fahuwa isqatul jah min qulubil khalqi bi af'alin tujibu dzalik. Yaitu menggugurkan kedudukan dari hati manusia dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat manusia nggak suka sama dia. Ini berat banget, Pak. Ini ya. Kamaruya anna ba'dal muluk qasada ziyarata rajulin zahidin. Sebagaimana di sini beliau memberikan contoh. Dahulu ada seorang laki-laki yang sangat zuhud, terkenal kezuhudannya, Pak. Sehingga terdengarlah ke telinga penguasa, sultan. Pokoknya sang penguasa ini ingin mengunjungi orang yang zuhud ini. Pergilah ia untuk berkunjung kepada orang yang zuhud ini, Pak. Falamma qaruba minhu istad'a ta'aman wa baqlan wa labanan wa ja'ala ya'kulu bi syarahin wa yu'azzimu al-luqmah.
Ketika si orang zuhud tahu bahwa penguasa ini akan datang ke rumahnya ingin mengunjungi dirinya, langsung dia minta makanan yang banyak. Lalu di hadapan sang penguasa dia makan dengan serakahnya, Pak. Terus suapannya dia dijadikan gede-gede. Ya. Jadi penguasanya bingung. Masa orang zuhud kayak gini? Ya. Falamma nadhara ilaihil malik, ketika sang raja, si penguasa ini melihat orangnya, saqata min aini, langsung jatuh di hadapan sang raja. Kayak gini orang zuhud gak mungkin lah. Makanya sang raja pun pulanglah dengan kecewa. Sementara si orang zuhud tadi selamat. Alhamdulillah. Iya. Kalau kita malah kebalikan, Mas. Di depan orang kelihatan zuhud, Masya Allah. Pas di rumah sendirian, waduh, mau disikat aja, dihajar. Iya. Kata beliau, wa'lam anna inqita'a az-zahid 'anil nas yujibu jahan lahu indahum. Fa idza khafa min tilkal fitnah falyukhalithum ala wajhi salamah. Ketahuilah, orang yang zuhud, yang menyendiri dari manusia dan tidak bergaul, terkadang menimbulkan kedudukan di hati manusia. Di zaman dulu memang begitu ya. Di zaman dulu itu kalau ngelihat orang yang zuhud, yang soleh itu, Masya Allah gitu. Iya. Fa idza khafatil kal fitnah, kalau dia khawatir terkena fitnah, ya. Fitnah apa? Fitnah pujian manusia, dihormati manusia. Falyukhalithum ala wajhi salamah. Kalau begitu bergaul aja dia dengan manusia. Tentunya dengan cara yang selamat. Iya. Wal yamshi fil aswaq, jalanlah ia di pasar. Seperti halnya dahulu Abu Hurairah, Pak. Abu Hurairah kan ditunjuk jadi gubernur kota Madinah. Lalu Abu Hurairah merasa ada perasaan ujub gitu, Pak. Saya kan seorang pemimpin. Wah, maka Abu Hurairah segera mengingkari. Ini perasaan apa ini? Gak benar ini. Akhirnya Abu Hurairah cari kayu bakar ke hutan. Dipanggulnya itu kayu bakar. Pergi ke pasar. Orang-orang merasa heran. Loh, kamu kan gubernur, udah punya gaji, ngapain kamu jual kayu bakar? Kata Abu Hurairah, aku ingin merendahkan diriku sendiri. Karena tadi aku merasa punya lebih kelebihan dari yang orang lain. Sampai begitu salafus saleh, Pak. Takut terkena penyakit apa? Ujub dan sombong, maka berusaha mereka menjatuhkan dirinya. Iya. Pernah Umar bin Khattab memikirkan dirinya, saya seorang Amirul Mukminin, pemimpin manusia. Wah, saya kedudukannya tinggi sekali. Sadar Abu Umar, ini ujub, gak benar ini. Langsung beliau naik mimbar dan berkata, wahai manusia, ketahuilah, Umar itu hanyalah anak seorang wanita yang makan tepung. Turun lagi. Orang bingung. Ngapain Umar nih? Kok bisa gitu? Ketika ditanya, kata Umar, tadi aku dimasuki rasa merasa lebih karena aku sebagai Amirul Mukminin. Maka aku ingin menjatuhkan diriku di hadapan manusia. Masya Allah, akhwatul Islam, saudaraku seiman. Salafus saleh sangat jauh dari pencitraan, Pak. Nggak kayak kita yang selalu cari pencitraan. Iya, biar kelihatan mantep lah. Iya, Pak, Allahul musta'an. Kata beliau, wal yashtari hajatahu wa yahmiluha wal yaqta' tam'ahu min dunyahum. Pergi ke pasar, belanja sana, bawa belanjaan dengan dirimu sendiri. Tapi terkadang kayak gini juga bisa pencitraan juga, Pak. Ya, kalau dikhawatirkan ini jadi pencitraan, jangan juga. Iya.
Waqad kana Bishr al-Hafi yajlisu ila Attar wa ma kanu yura'una nawamis al-mutazahidin al-yawm. Dan Bishr al-Hafi dulu itu kebiasaannya suka duduk di tukang minyak wangi. Ya, karena mereka dahulu ya tidak pernah memperhatikan kebiasaan orang-orang yang zuhud. Jadi beliau lebih suka duduk di situ supaya nggak ada orang yang tahu kalau beliau seorang yang zuhud. Iya. Kemudian kata beliau, faslun wa'lam anna aktsarun nas innama halaku khaufa madhammatin nas. Ketahuilah bahwa kebanyakan manusia itu binasa karena takut dari celaan manusia. Banyak di antara kita, Pak, binasa karena takut dicela manusia. Siapa di antara kita yang suka dicela? Saya yakin nggak suka, Pak. Antum mau nggak dibully orang? Kita semua nggak suka dibully orang, Pak. Tapi gara-gara takut dicela, takut dibully, malah menyebabkan kebinasaan buat kita, Pak. Ada orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran karena takut dicela. Akhirnya dia lebih memilih jadi setan bisu. Iya. Ada orang yang tidak berani mengingkari kemungkaran karena takut dibully. Akhirnya dia binasa, masuk neraka gara-gara takut apa? Celaan manusia. Wa hubbu madhihim. Banyak manusia binasa karena cinta pujian manusia. Karena ingin dapat pujian dan takut celaan. Fasarat harakatuhum kulluha ala ma yuwafiqu ridhan nas. Sehingga gerakannya semuanya ia lakukan demi untuk mendapatkan ridho manusia. Raja al-madh, berharap dipuji oleh orang. Wa khaufan minadz-dzam, takut dicela. Wa dzalika minal muhlikat, dan ini adalah perkara yang bisa membinasakan. Ini sangat membinasakan akhwal Islam, saudaraku seiman. Iya. Kalau kita pikirkan, Pak, sebagaimana pernah saya sampaikan perkataan Ibnu Hazm. Beliau mengatakan ya, kalau kita pikirkan secara cermat, sebetulnya celaan manusia lebih bermanfaat buat kita daripada pujian mereka loh, Pak. Kenapa demikian kata beliau? Coba pikirkan begini. Kalau antum dicela sama orang, dan ternyata celaan itu memang ada pada antum, maka ini kan kesempatan kita untuk memperbaiki diri, ya nggak? Kalau kitanya nggak baper, tapi kalau kitanya baper ya udah susah. Tapi kalau kita dicela orang nih, ternyata celaan itu ada pada diri kita. Kita pikirkan, iya juga ya, kok saya begitu ya? Ya, akhirnya kita berusaha memperbaiki diri. Kebaikan tidak, Pak? Kebaikan. Kalau ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, nggak ada. Pahala nggak buat kita, Pak? Hah? Pahala, kita dapat pahala tanpa harus beramal, ya kan? Karena dia sudah menzalimi kita. Sekarang kalau pujian, kebalikan. Kalau kita dipuji, dan ternyata pujian itu ada pada diri kita, setidaknya, Pak, itu bisa membuka pintu riya dan ujub. Oh, kamu alim, Masya Allah. Terus kita melihat diri kita, iya ya, saya alim ini. Wah, mulai muncul nih, Pak. Iya. Kalau ternyata pujian itu tidak ada pada diri kita nggak memilikinya. Lalu kita merasa puas dengan pujian itu. Maka kita masuk dalam hadis apa? Al-mutasyabbi bima lam yu'tah kalabis saubayz zur. Orang yang merasa puas dengan sesuatu yang ia tidak miliki seperti memakai dua pakaian kedustaan. Iya. Berarti kalau kita dipuji, kalau pujian itu ada pada diri kita mudarat,
Kalau pujian itu ternyata tidak ada pada diri kita, juga mudarat. Tapi kalau kita dicela, kalau ternyata celaan itu ada pada diri kita, manfaat dalam rangka untuk introspeksi diri. Kalau ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, pahala buat kita, alhamdulillah, untung. Jadi setelah Ana sampaikan ini, menurut antum lebih manfaat mana, Pak? Dicela apa dipuji? Lebih manfaat dicela kan? Dicela itu mudaratnya kalau kita baper. Kalau kita baper, panas, lalu membalas dengan yang sama, nah ini berubah jadi apa? Mudarat. Tapi kalau kita nggak baper, kita pikirkan baik-baik gitu. Ada orang mencela, kamu begini, langsung kita mikir, celaan dia ada nggak pada diri saya ya? Nggak ada, alhamdulillah, saya dapat pahala dari dia, lumayan, gratis. Fadol mas, cela lagi. Ya, kalau orang paham tentang hakikat celaan, dia nggak bakalan ini Pak, nggak peduli. Fadol, bahkan bisa ketagihan malah. Akal Islam, saudaraku seiman. Fawajabat mu'alajatuhu, kata beliau. Maka penyakit ini harus diobati. Atariqu dzalika an nanzur ila sifah allati mudihta biha. In kanat mawjudatan fika fala yakhlu imma an yakuna mimma yufrah bihi kal ilm wal wara' aw mimma la yaslu an yufrah bihi kal jah wal mal. Cara untuk mengobati penyakit ini, kata beliau, coba kita lihat kenapa sebab kita dipuji sama orang. Kalau ternyata pujian itu ada pada diri kita, maka tidak lepas dari keadaan bisa jadi sesuatu yang kita gembira dengannya berupa ilmu, wara, atau sesuatu yang tidak pantas untuk kita bergembira dengannya berupa kedudukan dan harta. Antum kalau dipuji, kamu ganteng deh. Ganteng itu Pak, bukan sesuatu yang perlu kita gembirakan. Karena ganteng itu pemberian dari siapa? Dari Allah. Yang satu Allah ciptakan ganteng, yang satu yang Allah ciptakan kurang ganteng. Yang satu diciptakan oleh Allah jelek. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang perlu digembirakan, apalagi dibanggakan. Iya. Tapi kalau kita diberikan oleh Allah ilmu, kesolehan, ketakwaan, maka Masya Allah, alhamdulillah, kita gembira dengan hal-hal seperti itu. Amal awal, adapun yang pertama, misalnya kita dipuji oleh orang karena keilmuan kita, karena waroknya kita, ketakwaan kita. Fayam bagi an yahdhar minal khatimah, maka waspadalah, jangan sampai dia su'ul khatimah. Jangan sampai dia su'ul khatimah. Karena pujian seperti itu Pak, dikhawatirkannya malah menimbulkan ujub dan sombong. Dan antum ya pernah kita sampaikan perkataan Ibnu Qayyim bahwa ujub, sombong, ria itu lebih berat dosanya daripada semua dosa besar loh Pak. Iya. Mana yang lebih besar dosanya? Sombong atau berzina? Sombong. Mana yang lebih besar dosanya? Makan riba atau ria? Ria. Penyakit-penyakit ini ternyata lebih berat dosanya daripada dosa-dosa besar Pak. Iya. Bayangkan kalau kita mati dalam keadaan kita sombong. Kata Rasulullah SAW apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Sebesar biji sawi kesombongan aja bisa menghalangi pelakunya masuk surga Pak. Gimana kalau sombongnya sebesar bola?
Ya, mengerikan saudaraku seiman. Fa innal khauf minha syughlun anil farah bil madah. Maka kalau ada orang dipuji, oh kamu orangnya soleh, bertakwa dan yang lainnya, maka hendaklah ia takut, jangan sampai ia matinya su'ul khatimah. Karena rasa takut seperti inilah yang akan menyibukkan dia untuk bergembira dengan pujian. Ngapain kita? Ketika ada orang muji kita bahwa kita ini orangnya berilmu, langsung mikir, ngapain saya punya ilmu kalau saya nggak amalin? Kalau ada orang yang memuji kita tentang bahwa kita ini Masya Allah banyak ibadahnya, langsung kita mikir, semua itu karunia dari Allah. Allah yang ngasih saya kekuatan untuk beribadah. Ya. Fayanbaghi an yakuna farahuka bifadlillahi 'alaika bil ilmi wat taqwa la bimadhin nas. Maka ketika ada orang yang memujimu bahwa kamu orangnya soleh, bertakwa, maka ingat bahwa itu karunia dari Allah. Maka kita gembira karena karunia Allah, bukan karena pujian manusia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa amal qismu tsani, adapun yang kedua, wa huwal madhu bisababil jah wal mal, yaitu pujian karena kita punya kedudukan dan harta. Fal farah bidzalika kal farah binabatil ardi alladhi yasiru an qaribin hashiman. Bergembira dengan harta, dengan kedudukan, dengan ketampanan, kata beliau, itu seperti pohon yang tumbuh di bumi yang tak lama kemudian jadi apa? Layu, lalu mati. Wala yafrahu bidzalika illa man qalla aqluh. Tidak ada yang bergembira dengan hal-hal semacam ini, dengan harta, dengan kedudukan, dengan kegantengan, dengan kecantikan, kecuali orang yang akalnya kurang. Iya. Ngapain kita gembira dengan mobil yang mewah? Ya akhi, dunia. Antum pakai mobil 5 tahun juga dijual. Harganya jatuh, ya enggak? Gembira dengan rumah yang mewah. Ya akhi, dunia. Iya. Gimana kalau ternyata terkena gempa kayak kemarin di Bandung? Gempanya cuma sebentar tapi kuat banget, langsung hancur semuanya. Kecil. Langsung ingat, ya akhi, itu semuanya karunia Allah yang harus disyukuri. Wa in kunta khalian an sifah allati mudihta biha fa farahuka bil madah ghayatal junun. Kalau ada orang memuji kamu dan ternyata pujian itu enggak ada pada diri kamu. Misalnya kita dipuji, kamu orangnya alim, Masya Allah, padahal kita bodoh. Punya ilmu dari mana? Lalu kita gembira dengan pujian itu. Kata beliau, ini hakikatnya orang gila. Iya. Kok kita gembira dengan sesuatu yang kita tidak miliki gitu loh Pak. Makanya Allah mencela itu Pak dalam surat Ali Imran. Wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka merasa suka untuk dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Siapa mereka yang disebutkan dalam ayat ini? Itu orang-orang Yahudi. Iya. Waqad dzakarna afatal madhi fima taqaddam fi kitab afatil lisan. Dan kita sudah sebutkan penyakit-penyakit pujian. Sebagaimana yang telah berlalu, yaitu tentang pembahasan bahaya-bahaya lisan. Fala yanbaghi an tafrah bih bal takrahuhu. Maka tak layak kamu merasa gembira dengan pujian orang. Justru seharusnya kamu gak suka sama pujian. Gimana caranya Pak? Supaya kita tidak suka pujian. Sebab kalau kita masih suka pujian Pak, masih senang dipuji orang,
Ini pintu terbesar untuk masuk penyakit ria, ujub, sombong. Hati-hati. Iya. Kama kana salaf yakrahunahu wa yaghdabuna ala fa'ilihi. Salaf terdahulu enggak suka pujian, bahkan mereka marah kepada orang yang memuji dirinya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kalau kita, masya Allah ya, sudah sampai kepada derajat tidak suka dipuji orang, luar biasa nih Pak. Kalau ada yang muji kita malah marah, ngapain kamu puji saya? Diam kamu. Iya. Besok-besok nggak mau muji dia lagi ya antum, nggak masalah. Saya nggak butuh kok pujian kamu. Iya. Masalahnya kalau kita dipuji orang, oh masya Allah kasih duit deh, nih buat ente. Besok-besok puji lagi ya. Iya. Musibah ya akhul Islam. Wa ilaju karahiyati dzam yufham min ilaji hubbil madah fa innahu dhidduhu. Adapun obat tidak menyukai celaan manusia itu bisa dipahami dari obat cinta pujian manusia, karena itu kebalikannya. Wal qaulul wajiz fihi, ya, secara ringkas begini kata beliau. Inna man dhammaka imma an yakuna sadiqan fi maqal qasidan lin nushi laka fayanbaghi an tataqallada minnatahu wa la taghdab fa innahu qad ahda ilaika uyubak. Kalau ada orang yang mencacimu, menjelek-jelekan kamu, kalau ternyata benar ada pada diri kamu, maka seharusnya kamu jangan marah, karena dia sedang mengingatkan kesalahan kamu. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, mencela kita, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi Pak, coba pikirkan baik-baik, celaan ini ada nggak pada diri kita nih? Oh ada ternyata, emang saya begitu. Kalau ada orang bilang ke antum, dasar malas kamu, langsung mikir, apa iya saya malas ya? Mungkin ya kali ya, malas juga saya, kerjaannya tidur mulu. Ya udah, jadikan tuh cambuk, biar kita meninggalkan sifat apa? Malas. Kalau ada orang berkata sama kita, bodoh kamu, langsung kita pikir, ya memang sih, yang namanya manusia lebih banyak tidak taunya daripada yang ia tahu. Dan manusia memang tercipta dalam keadaan bodoh, gimana lagi? Memang saya bodoh, ya udah. Iya. Ada seorang ulama salaf terdahulu, Pak. Saya lupa namanya. Dicela sama seseorang dan berkata, ya jahil. Kamu orang jahil, orang bodoh kamu. Apa kata ulama salaf ini? Yang kamu katakan benar. Saya orang bodoh. Masya Allah. Kalau kita ngambek nggak kira-kira Pak? Kurang ngajar. Padahal sebetulnya memang bodoh kan gitu ya. Saya disebut bodoh. Emang kamu pinter? Ya enggak juga sih. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Apalagi kalau ternyata dia tujuannya dalam rangka menasihati kamu, cuman caranya aja yang salah. Maka pada waktu itu kita berterima kasih, syukron jazakallah khair, yang sudah mengingatkan kesalahan saya Mas. Nih ya, cuma sekali lagi itu butuh kepada apa Pak? Jiwa besar Pak, untuk bisa menerima celaan orang. Wa illam yaksud bidzalika an-nus fa innahu yakunu qad janahu ala dinihi wa antafa'ta biqaulihi. Kalau ternyata tuh celaan dia ternyata enggak ada pada diri kamu, dan pasti orang seperti ini tujuannya bukan untuk menasihati, tapi menjelek-jelekan aja, maka sebetulnya dia sudah mencoreng agamanya sendiri, dan kamu mengambil manfaat yang besar dari dia berupa pahala. Iya. Kalaupun ternyata dia benar ada pada diri kita,
kita pun bisa mengambil dari dia manfaat untuk memperbaiki diri kita tadi, akhi. Fa innahu li'annahu yu'arrafaka ma lam takun ta'rif. Karena dia sudah mengingatkan kekurangan kita yang sebelumnya kita tidak bisa melihat. Dan ternyata dengan cara seperti itu kita bisa melihat kekurangan diri kita. Makanya kata para ulama ya, di antara cara untuk mengetahui kekurangan diri yaitu dengan mendengar apa kata musuh kita kepada kita. Karena musuh itu Pak bisa melihat kekurangan kita sekecil-kecilnya Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa in iftara 'alaika bima anta minhu bari fayanbaghi an tatafakkar fi thalathati asya. Kalau ternyata cacian dia, makian dia tidak ada pada diri kamu dan dia telah berdusta, hendaklah kamu pikirkan 3 perkara, kata beliau. Ahaduha annaka in khalauta min dzalikal 'aib lam takhlu min amsalihi fama satarallahu 'alaika min 'uyubika aktsar fashkurhu. Yaitu kalau kamu pikirkan sendiri, misalnya aib itu tidak ada pada diri saya, alhamdulillah. Ya. Tapi saya punya aib-aib yang lain yang sama dengan itu. Dan ternyata Allah tutupi saya, dia nggak tahu aib saya. Ternyata ya dia taunya cuma aib yang ini, yang lain dia nggak tahu aib saya. Kita bersyukur, alhamdulillah, Allah masih tutupi banyak aib-aib saya. Iya. Asani yang kedua, anna dzalika kafarat li dzunubik. Kalau ada orang yang mencela kamu dan ternyata tidak ada pada diri kamu, ingat bahwa itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Asalis annahu jana ala dini wa ta'arrada li ghadabillahi alaih. Bahwasanya orang yang menjelek-jelekan kamu ini telah mencoreng agamanya sendiri, merusak agamanya sendiri, dan dia mencampakkan diri kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka mohonkan ampunan buat dia. Masya Allah. Yang susah nih Pak, ada orang yang menjelek-jelekan kita, kita malah mendoakan dia, ya Allah maafkan dia. Kira-kira ada nggak yang melakukan begitu Pak? Nggak ada Pak. Adanya kalau ada orang yang menjelek-jelekan dia, kita doain apa Pak? Hah? Mati dah sekalian. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini ya, saya kira cukup sampai di sini. Sampaikan bermanfaat. Mohon maaf lagi sekali lagi atas keterlambatannya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.